Selamat bertemu kembali dengan Ibu Tati dalam pembelajaran agama Katolik kelas 5, pelajaran yang keberapa? Ada yang tahu? Yang keberapa ya? Oke, yang ke-5. Baik, sudah siap? Hari ini dalam pelajaran yang ke-5 kita mau bicara mengenai Daud, anak Allah, anak gembala, jadi raja, pemersatu bangsa. Yuk, kita persiapkan hati. Kita mau belajar dengan tenang. Yuhu, sudah siap belajar pelajaran yang ke-5, kelas 5? Hari ini kita mau belajar apa? Belajar tentang D-A-U-D, Daud, ya. Maka kita harus bisa setelah belajar ini mampu bercerita tentang Daud. Kemudian kita mampu semakin mengungkapkan iman kita. Setelah tahu cerita Daud, kita mampu mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Yang ketiga, kita mau meneladan sifat-sifat baik dari pemimpin Perjanjian Lama bernama Daud. Dan yang keempat, kita mau mengungkapkan rasa percaya diri kita seperti seorang pemimpin masa depan. Yuk, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Kalau anak-anak membaca pelajaran yang ke-5 tentang Daud atau di pelajaran sebelumnya, Daud terkenal sebagai seorang apa? Iya, seorang gembala. Siapakah Daud itu? Daud anak dari siapa? Iya, Isai. Suku dari daerah mana? Ada yang tahu? Ya, suku dari daerah Isai yang tinggal di daerah Bethlehem. Kebanyakan suku Isai ini bekerja sebagai penggembala. Maka kalau ditanya berasal dari daerah manakah dia? Dari daerah Bethlehem. Nama orang tuanya Isai dari suku Yehuda, ya, dari suku Yehuda. Siapa nama orang tuanya? Ibu Tatik tadi sudah bilang. Siapa? Isai dari suku Yehuda. Apa pekerjaannya? Lihat-lihat itu gambarnya. Ya, aku ini pengembala domba. Daud dulu pengembala domba. Inilah kerjanya Daud si penggembala, sukanya bermazmur bernyanyi. Selanjutnya apa ya? Ada yang tahu? Apa hayo? Nah, saat itu kamu masih ingat Daud bersahabat dengan siapa? Iya, bersahabat dengan Jonatan, anak dari raja pertama Israel siapa? Saul. Ya. Mengapa Daud bisa menjadi raja yang terkenal? Pertama adalah karena persahabatannya dengan Jonatan, putra dari Raja Saul. Karena bersahabat dekat dan mereka melakukan persahabatan yang sungguh-sungguh tulus dan ikhlas, maka seringkali Daud diajak untuk membantu perang. Saat itu Daud melawan suku apa? Yang badannya besar-besar? Iya,
suku Filistin, orang-orang yang disebut Goliat, yang sukanya bertengkar. Tetapi karena kekuatan dari Tuhan, Daud mampu menyelesaikan segala pertempuran dengan bangsa Filistin, orang-orang Goliat ini, hanya dengan ketapel dan batu. Bayangkan, tanpa kekuatan Tuhan dan taktik akal budi yang dimiliki oleh Daud, Daud tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Maka Daud dipilih menjadi Raja Israel yang cukup lama. Kenapa cukup lama dan termasyhur? Karena Daud terkenal dengan orang yang mampu membangun strategi perang. Ya, Daud adalah orang yang dekat kepada Allah. Dia sering memainkan apa? Iya, memainkan kecapi untuk memuji Allah. Maka kita sering mendengar tentang Mazmur biduan, yaitu Mazmur dari Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang keberapa? Ada yang tahu? Raja yang kedua. Nah, kalian tentu belajar tentang kelebihan dan kekurangan seorang pemimpin. Begitupun dengan Daud, punya kelebihan, punya kekurangan. Nanti kalian pilih di sini ya, mana yang menjadi kelebihan, mana yang menjadi kekurangan. Daud adalah seorang gembala, penyair, pemusik, prajurit, pahlawan, politik, orangnya loyalitas, motivator. Apalagi? Ada yang tahu? Motivator, raja yang besar, raja kedua, orang saleh, ambisius, licik, pendosa. Namun semuanya itu Allah tetap mencintainya. Nanti kamu yang memilih mana kelebihan Daud, mana kekurangan seorang pemimpin besar kita. Oke? Nah, kalau bicara tentang Daud, bagaimana teladan Daud bagi aku? Apakah Daud sungguh menjadi inspirasi aku sebagai seorang pemimpin muda yang bergairah, yang stay at home, yang belajar di rumah, yang merdeka mengekspresikan diri? Tuliskan keteladanan-keteladanan Daud bagi diriku sebagai pemimpin masa depan. Nah, kita mau refleksi ya. Nanti ditulis juga, dicatat, ditulis refleksinya ya, supaya kita mampu semakin menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Yang pertama, apakah aku mempunyai iman yang kuat seperti Daud? Iman yang kuat diungkapkan lewat petikan kecapi dalam Mazmur pujiannya. Bukan hanya pujian, tetapi bagaimana Daud juga mengungkapkan kegelisahan hidupnya. Yang kedua, apakah aku dapat menunjukkan sikap percaya diri seperti Daud dengan bercerita tentang pemimpin besar Israel ini? Nanti kalian harus berbicara, khotbah tentang Daud. Oke? Menunjukkan kepercayaan diri. Yang ketiga, manusia tidak lepas dari kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Begitupun Ibu Tatik, ya. Nah, apa yang dapat aku teladani dari Raja Daud sebagai pemimpin Perjanjian Lama untuk aku yang sekarang menjadi pemimpin masa depan? Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. You are apa? Leader for future. Pemimpin masa depan. Selamat merdeka belajar. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Salam Veritas, semangat perubahan. Semua untuk Tuhan.
Dah.